Halo, assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama Harga TR. Nah, di video kali ini aku mau kasih rekomendasi oli buat gearbox ya teman-teman. Tentunya oli ini kalau dibilang sesat ya memang oli sesat ya, karena dari produsennya itu oli ini tidak dijual untuk oli gearbox motor matic ya teman-teman. Tapi ini tentunya sangat bisa menjadi rekomendasi buat oli gearbox motor matic kalian, karena untuk spesifikasinya sudah sangat mumpuni banget. Dan di video ini juga akan kita lihat gimana kondisi oli gearbox yang aku pakai selama ini ya teman-teman. Tentunya ini juga oli sesat yang aku gunakan, untuk pemakaiannya sudah sangat lama atau sudah melampaui batas teman-teman. Oke, langsung aja kita kuras oli gearbox lama dari si Meti teman-teman. Nah, jadi ini oli yang aku maksud dari tadi ya. Ini adalah oli Shell Spirax, oli buat roda gigi atau gearbox teman-teman. Kalau dibilang sesat ya memang sesat teman-teman, karena ini oli buat transmisi manual, buat gardan mobil itu juga bisa teman-teman. Jadi terlihat ini spesifikasinya itu kalau dari SAE nya ini terlihat 80W90. Jadi jangan samakan ya teman. SAE oli gearbox dan juga SAE oli mesin teman-teman. Kalau SAE oli mesin itu kan rata-rata biasanya 10W-40, lalu ada yang 15W40, ada juga yang 10W-30. Nah, kalau ada yang bilang ini terlalu kental bang, itu salah banget ya teman-teman, karena SAE oli gear dan juga oli mesin itu sangat berbeda. Klasifikasinya itu beda teman-teman. Nah, ini tidak bisa diartikan kalau 80W90 ini terlalu kental, itu nggak bisa, karena ini kalau dibilang setara dengan oli mesin itu setara dengan oli mesin yang SAE 10W-40. Dan karena ini oli gear, jadi spesifikasinya ya seperti ini 80W-90. Nah, di sini terlihat spesifikasinya sudah API GL5. Nah, dari sini saja sudah beda teman-teman. Kalau oli mesin bensin itu API servisnya kan API SL, API SN, API SM gitu kan. Nah, kalau di oli gear itu API GL5, lalu ada juga yang API GL4. Seperti ini juga yang GL4. Nah, ini yang aku pakai sebelumnya teman-teman, yang masih ada di dalam gearbox si Meti. Nah, ini API servisnya kan GL4. GL4 dan GL5 ini bedanya, yang GL5 sertifikasinya sudah lebih baru dan juga lebih melindungi gearbox atau roda gigi. Tapi GL5 ini tidak kompatibel dengan komponen yang berbahan kuningan teman-teman. Jadi kalau ada salah satu komponen yang berbahan kuningan, usahakan pakai yang GL4. Tapi kalau di gearbox matic ini nggak ada kuningannya ya, jadi aman-aman aja ketika memakai sertifikasi API GL5. Nah, tentunya ini kan dari produk Shell ya, pasti ada pengamannya seperti ini segelnya. Ini sudah aku coba scan tadi, hasilnya beneran asli ya teman-teman, seperti ini. Dan kalau ada yang bertanya gimana cara cek keasliannya, silahkan cek di video yang ini, udah aku bahas teman-teman. Oke, sebelumnya aku sedikit storytelling dengan riwayat oli gear yang aku pakai ini. Terakhir aku ganti itu di gearbox si Meti ini udah aku tulis di sini teman-teman. Nah, ini terakhir aku ganti tanggal 1 bulan 4 tahun 2023. Ini di kilometer 46 617 km. Nah, ini di odometer segini teman-teman. Ini kalau dihitung sampai sekarang itu ya bisa dikatakan 2 tahun ya teman-teman. Kalau dari kilometernya mari kita lihat dulu di odometer si Meti. Nah, terlihat 72.578 km. Jadi ya sekitar 26.000 km teman-teman. Jadi kalau dibilang pemakaiannya terlalu lama ya memang iya, tapi alhamdulillah kalau dari suara itu masih aman teman-teman. Nanti kita lihat seperti apa kondisi oli gearbox yang aku pakai selama itu teman-teman, apakah sudah buruk atau tidak, nanti kita lihat teman-teman. Dan terakhir itu aku pakai oli Castrol MTF ini, itu takarannya sesat juga teman-teman. Kan ini rekomendasi dari pabrikan ini tertulis 150 cc, tapi aku pakai dulu itu aku masukkan sekitar 250 cc. Ya kalau dibilang sesat ya sesat juga teman-teman, tapi alhamdulillah masih aman-aman aja. Itu aku dapat rekomendasi dari para teman-teman pengguna Maxi series, itu banyak yang pakai dengan takaran seperti itu, alhamdulillah masih aman. Juga mengantisipasi untuk penguapan yang berlebih karena pemakaian yang terlalu lama teman-teman. Oke, langsung aja kita coba kuras oli gearbox si Meti teman-teman.
Nah, untuk kondisi oli yang lama dari gearbox Simeti itu seperti ini ya. Nah, terlihat ya belum hitam ya teman-teman. Seperti ini kondisinya. Nah, ini ada sedikit kotoran, ini bukan kotoran di dalam gearbox ya teman. Kalau kotoran dari dalam gearbox ya logikanya pasti kecampur ya teman-teman, nggak seperti ini. Ini tadi dari bautnya yang ada di sekitar baut itu tadi terbawa saat kita kuras tadi ya teman-teman. Di oli ini tidak terlihat semacam glitter-glitter atau serbuk logam yang kecil-kecil ya teman, tidak terlihat sama sekali. Coba kalau kalian pakai oli bawaan pabrikan, apakah terlihat glitternya teman-teman? Untuk volumenya ya jelas berkurang karena faktor penguapan teman-teman. Oke, langsung aja kita masukkan oli gearbox yang baru. Nah, di sini untuk volumenya aku akan pakai 250 ml lagi ya teman-teman, karena terbukti aman di motor aku dan juga untuk mengantisipasi penguapan karena pemakaian yang terlalu lama teman-teman. Nah, jadi kalau kalian volumenya pakai volume originalnya 150 mili ya nggak masalah teman-teman. Aku sendiri nggak terlalu merekomendasikan pakai ukuran yang aku pakai teman-teman. Jadi ini hanya sedikit tips buat yang sering memakai oli gear dengan jangka waktu yang sangat lama agar menghindari penguapan aja. Rekomendasi volume oli yang aku pakai ini hanya buat maxi seri saja ya teman-teman. Kalau buat motor lain ya usahakan pakai anjuran pabrikan aja. Dan kalau untuk motor Honda itu rekomendasi dari aku ya isi aja sampai meluber di lubang yang atas ya. Kalau sudah meluber, tunggu sampai luberannya habis dan tutup baut yang buat pengisiannya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi penggantian oli gearbox pada Simeti sudah selesai teman. Nah, oli sel Spirak ini recommended banget buat kalian pakai di gearbox Matic kalian. Dan bagi kalian yang berminat ingin merasakan atau memakai sel Spirak ini, silahkan cek ke ranjang atau cek deskripsi video ini teman-teman. Harganya ini murah banget. Kalau sekarang ini harganya sekitar 60 ribuan aja. Kalau dibandingkan dengan oli bawaan pabrikan itu harganya jauh banget ya. Oli bawaan pabrikan itu sekitar 15.000 sampai 20 ribuan. Kalau ini harganya cuma 60 ribuan. Bisa kalian pakai berkali-kali dan di banyak motor teman-teman. Nah, ingat jangan samakan SAE oli gearbox dengan oli mesin. Kalau kalian lihat itu oli gearbox bawaan motor itu SAE-nya kan pakai SAE oli mesin teman-teman. Nah, kalau oli gearbox ini SAE-nya seperti ini. Nah, seperti ini. SAE oli Castrol gear ini juga pakai oli 80W strip 90, sama dengan oli skuter gear dari Motul itu SAE nya pakai 80 strip 90. Oke, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.